Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Telvia Rusmaningrum dari kelas 12-7, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang Syu'abul Iman. Syu'abul Iman merupakan kitab ajaran tentang keimanan untuk membimbing manusia selaku makhluk yang dapat berpikir dan memiliki keyakinan. Ajaran tentang peribadatan untuk membimbing tingkah laku lahir manusia sebagai penggejalaan dari nafsu manusia, dan ajaran tentang akhlak untuk membimbing manusia selaku makhluk yang memiliki budi pekerti. Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Dalam hal ini, cabang-cabang iman ada 77. Setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. Jika 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka kesempurnaan imannya. Jika 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah tiap cabang iman yang berjumlah 77 tersebut. Maka niscaya ia akan merasakan nikmat dan lezatnya mengimplementasikan hakikat iman dalam kehidupan. Cabang iman sebanyak 77 adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh para ahli hadis yang berbunyi An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yamanu bid'un munaha au bid'un wasituna syubatan wa abdulluha qawla la ilaha illallah wa annaha imattatuladho anitoriki wal haya'u syubatun minas syamana. Artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat para ahli hadis. Rasulullah SAW bersabda tentang yang termasuk dengan cabang-cabang iman adalah sebagai berikut. Dari Anas Rasulullah SAW, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, 3 hal yang barang siapa ia memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah SWT dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai atau sesuatu semata-mata karena Allah SWT, dan benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Macam-macam syu'abul iman. 1. Marifatun bil qalbi. Marifatun bil qalbi atau cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Iman yang sejati adalah iman dengan keyakinan penuh di dalam hati. Tidak ada perasaan ragu sedikit pun, serta akan selalu mempengaruhi arah kehidupan, sikap hidup, dan aktivitas dalam kehidupan, karena pusat dari keyakinan seseorang adalah hati. 2. Ikrarur bil lisan. Ikrarun bil lisan atau cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Di dalam Islam diajarkan pada setiap muslim agar selalu menjaga lisannya, serta gunakanlah lisan dalam kegiatan yang baik yang tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. Amalun bil arkan. Amalun bil arkan atau cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan, yaitu tentang iman yang berkaitan dengan perbuatan serta anggota tubuh, karena iman tidak cukup diucapkan melalui lisan saja, namun harus ada rasa dalam diri, hati, serta perbuatan yang nyata. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Kalijaga.
Sunan Kalijaga merupakan ulama sekaligus penasehat pemerintahan di era Majapahit pada masa Prabu Kertabumi hingga Demak, Pajang, dan Mataram awal. Beliau juga termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Selain menjadi ulama, ia juga menjadi seniman dan arsitek yang ulung. Salah satu media dakwahnya yang dikenal luas hingga sekarang adalah melalui pentas wayang kulit. Kesenian wayang kulit yang awalnya berisi kisah-kisah Hindu diganti oleh Sunan Kalijaga menjadi kisah-kisah yang berisikan ajaran Islam. Salah satu contohnya yaitu Jamus Kalimasada. Sebagaimana dijelaskan Siti Wahidoh dalam buku Intisari Sejarah Kebudayaan Islam. Setelah Sunan Kalijaga wafat, perjuangan dakwah dilanjutkan oleh putranya sendiri, yakni Sunan Hadi sebagai pemimpin Kadilangu. Pada tahun 1601 Masehi, gelar berubah menjadi Panembahan Hadi, atau karena gelar Sunan digunakan Sunan Hanyokrowati sebagai Raja Mataram, sampai dengan keturunan sekarang Trah Panembahan Wijil di Kadilangu, Demak. Berdasarkan keterangan dari Gus Fakrul Wujud Al-Qudsi, Sunan Kalijaga diketahui menikah dengan Syarifah Zainab Dewi Sarah binti Syekh Ishaq Tamshi dan mempunyai 3 putra. 1. Sunan Muria, 2. Dewi Rukayah, 3. Dewi Sofia. Sunan Kalijaga juga memiliki istri bernama Dewi Saroka yang merupakan putri Sunan Gunung Jati dan memperoleh 5 orang anak, yaitu 1. Kanjeng Ratu Pembayun yang menjadi istri Sultan Trenggono, 2. Nyai Ageng Panenggak yang kemudian kawin dengan Kiai Ageng Pakar, 3. Sunan Hadi kelak menggantikan Sunan Kalijaga sebagai Kepala Perdikan Kadilangu, 4. Raden Abdurrahman, 5. Raden Ayu Penengah atau ibu dari Ki Panjawi. Warisan budaya Sunan Kalijaga. 1. Ia menggunakan seni ukir wayang, gamelan, serta seni musyawarah suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Lir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. 2. Dia adalah penggagas baju takwa, perayaan sekatenan, gerebek maulid, serta lakon carangan layang Kalimasada dan Petruk Dadi Ratu. 3. Lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin serta masjid diyakini pula dikonsep oleh Sunan Kalijaga. 4. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal atau pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga.